Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisa Rafa Zafira dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 5, yaitu pelayanan kefarmasian. Apa sih itu pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dan di sini pun ada pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Untuk yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan itu apa sih? Perencanaan ya merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah atau periode pengobatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dengan menjamin hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk pengadaan yaitu merupakan kegiatan yang dimaksud dengan merealisasikan pencapaian kebutuhan. Penerim Ketiga, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang telah tertera pada kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Untuk penyimpanan merupakan untuk menjamin kualitas dan keamanan dengan persyaratan kefarmasian, yaitu stabil dan keamanan senantiasa, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan pengolahan. Untuk pemusnahan merupakan untuk pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dengan cara yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan pada undang-undang yang sudah berlaku. Untuk pencatatan dan pelaporan yaitu pencatatan administrasi, penerimaan, dan pemusnahan. Dan di sini pun ada formulir sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP untuk di apotek. Untuk formulirnya terlampir dan di dalam formulirnya terdapat logo farmasi, standar prosedur operasional atau SOP, dan pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, dan ada pun penanggung jawab. Penanggung jawabnya di sini ada apoteker untuk dan di sini pun ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya ada apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kefarmasian. Untuk pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit ada pemilihan. Pemilihan di sini yaitu kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk perencanaan kebutuhan, yaitu merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah atau periode pengadaan sediaan farmasi yang sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin
terpenuhinya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Untuk penyimpanan, menjamin kualitas dan keamanan dengan persyaratan kefarmasian. Yang pertama yaitu kestabilan dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongannya. Dan untuk pemusnahan dan penarikan yaitu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dimusnahkan dengan aturan yang sudah tertera. Pengandalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah sediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus di untuk dan yang terakhir ada administrasi. Administrasi harus dilakukan secara tertib dan kesetidakembungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlaku. Untuk formulir pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yaitu terlampir. Untuk isinya terdapat logo rumah sakitnya dan terdapat standar prosedur operasional atau SOP. Lalu ada pengertian, tujuan, kebijakan, dan yang terakhir prosedur, dan yang terakhir ada unit terkait. Unit terkait di sini ada unit farmasi dan gudang farmasi. Pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di puskesmas, yang itu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah atau periode pengadaan sediaan farmasi yang sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk permintaan di sini merupakan untuk menjamin kesesuaian spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga yang sudah tertera pada kontrak atau surat pesanan. Untuk penyimpanan, di sini untuk menjamin kualitas dan keamanan dengan persyaratan kefarmasian. Untuk persyaratan kefarmasiannya ada yang pertama ada stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongannya. Dan untuk pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tepat, menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktunya. Untuk pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Untuk pemantauan dan evaluasi, yaitu kita harus melakukan pemantauan dengan eh, dengan sesuai agar tidak ada salah tindakan. Dan untuk formulir di puskesmasnya terlampir, di sini pun ada logonya dan pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, prosedur, bagan alir, unit terkait,
dokumen terkait, dan yang terakhir ada rekam historis perubahan. Dan untuk pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di klinik, yaitu yang pertama ada pemilihan. Pemilihan di sini adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Untuk perencanaannya merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah atau periode pengadaan sediaan farmasi sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Di sini ada penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang sudah tertera dalam kontrak atau surat pesan dengan kondisi fisik yang diterima. Untuk penyimpanan, menjamin kualitas dan keamanan dengan persyaratan kefarmasian, yaitu stabil keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongannya. Untuk pendistribusian, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tepat, menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktunya. Untuk pemusnahan dan penarikan, yaitu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yaitu harus dimusnahkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Untuk pengandalian, yaitu dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan bahan medis habis pakai. Di sini pun ada administrasi harus dilakukan dengan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlaku. Untuk formulir sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di klinik terlampir, dan di sini pun terdapat logo klinik, dan ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, prosedur, diagram alir, dan yang terakhir ada unit terkait. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menulis resep yang benar gitu ya? Di sini saya akan menjelaskan penulisan resep yang benar. Penulisan resep yang benar yaitu yang pertama ada inspri- ins- inscription. Inscription itu terdapat nama dokter, alamat, nomor telepon, nomor SIP atau surat izin praktek, dan yang kedua reception, yaitu ada bertulisan nama obat, bentuk obat, dosis obat, bentuk kemasan, dan jumlah obat secara berurutan. Selanjutnya ada signatura. Signatura itu terdapat cara pemakaiannya, bagaimana bahan sediaan obatnya atau BSO, jumlah obat per minimum, dan waktu minum secara berurutan. Yang keempat ada subscription, yaitu tanda tangan atau paraf dokter. Dan yang terakhir ada pro, yaitu ada identitas pasien.
Contohnya seperti umur pasien, nama pasien, dan alamat pasien. Nah, di sini ada, contoh formulir pengkajian resep di puskesmas. Di sini pun ada formulir, pengkajian resep di puskesmas yang berisikan kelengkapan penulisan resep, farmasetis, farmasi klinik, dan ada, pengkajian obat sebelum diserahkan. Yang pertama yaitu ada telaah obat, yang di mana kita, harus menamaikan obat dengan resep, jumlah atau dosis dengan resep, rute dengan resep, dan yang terakhir ada waktu dan frekuensi pemberian dengan resep. Dan, formulir yang kedua, formulir pengkajian resep di rumah sakit. Untuk formulirnya tertera dan untuk isian formulirnya yaitu ada nama pasien, nomor RM, nomor nama dokter, TB atau BB, tanggal lahir atau umur, ruang atau klinik, diagnosis, dan yang terakhir ada apoteker. Untuk telaah resepnya yang berisikan kejelasan tulisan resep, kelengkapan administrasi resep, kesesuaian persyaratan farmasetis, dan untuk kesesuaian persyaratan klinisnya terdapat tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, frekuensi, aturan minum atau makan obat, waktu pemberian, duplikasi pengobatan, alergi, dan sensitivitas, interaksi obat, berat badan, dan yang terakhir kontraindikasi lainnya. Selanjutnya ada formulir pengkajian resep di apoteker. Untuk formulirnya terlampir dan untuk isian dari formulirnya yaitu ada persyaratan administratif. Untuk, persyaratan administratif ini ada nama dokter, SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf penulisan resep, nama, alamat, umur, berat badan, dan jenis kelamin pasien, nama obat, potensi dosis, jumlah yang diminta, cara pemakaian yang jelas. Dan yang kedua, kesesuaian farmasetik, yaitu terdapat bentuk sediaan, dosis obat, potensi obat, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. Dan untuk yang terakhir ada pertimbangan klinis yang berisikan adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian, dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lainnya. Untuk formulir pengkajian resep di klinik terlampir. Untuk formulirnya berisikan kelengkapan penulisan resep yang dimana terdapat nama dokter, penulis resep, tanggal penulisan resep, SIP dokter, nama tanggal lahir atau umur pasien. Untuk berikutnya kejelasan tulisan resep, BB untuk pasien anak, farmasetis yang berisikan nama, bentuk, kekuatan, dan jumlah obat. Dan yang terakhir ada signatur atau cara pemakaian obat. Selanjutnya ada farmasi klinik, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu, duplikat, alergi obat, interaksi obat, dan kontraindikasi. Untuk pengkajian sebelum obat diserahkan yang berisikan telaah obat, nama obat dengan resep, jumlah atau dosis dengan resep, rute dengan resep, waktu dan frekuensi penggunaan dengan resep. Untuk masalah terkait obat, di sini ada beberapa, di sini dijelaskan pada formulir di sini ada masalah, ada beberapa masalah dan ada beberapa penyebabnya.
Untuk masalah yang pertama eh, yang sering yang sering yaitu ada yang pertama ke eh, masalah pertama dalam domain primer yaitu yang pertama efektivitas pengobatan, keamanan pengobatan dan lain-lainnya. Untuk domain sekunder, di sini ada beberapa domain sekunder terlampir dan untuk penyebabnya untuk domain primer di sini ada yang pertama pemilihan obat, bentuk obat, pemilihan dosis, durasi pengobatan, penyiapan obat, proses penggunaan obat terkait terkait pasien, terkait transfer pasien dan lain-lainnya. Untuk domain sekundernya terlampir dan untuk rencana intervensi untuk masalah domain primer di rencana intervensi itu terdapat tidak ada intervensi selanjutnya pada tingkat dokter penulis resep, pada tingkat pasien, pada tingkat obat dan lain-lainnya. Untuk domain sekundernya terlampir dan selanjutnya ada penerimaan intervensi. Untuk domain primer yang sering terjadi yaitu intervensi diterima, intervensi tidak diterima, dan lain-lainnya. Untuk domain sekundernya terlampir, dan yang terakhir ada MTO. Domain untuk masalah domain primernya yaitu tidak diketahui, terselesaikan, sebagian diselesaikan, dan yang terakhir tidak diselesaikan. Untuk domain sekundernya di sini terlampir. Dan di sini ada suamedikasi. Apa sih itu suamedikasi? Suamedikasi adalah penggunaan obat oleh individu termasuk obat herbal dan obat-obatan tradisional untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenali sendiri menurut WHO 2010. Dan adapun upaya untuk mengobati diri sendiri biasanya untuk mengatasi keluhan dan penyakit ringan seperti demam, nyeri, batuk, dan lain sebagainya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007. Dan di sini pun ada tata laksana swamedikasi. Yang pertama yaitu ada Pathline Assessment, yang dimana kita mendengarkan keluhan pasien, mengenali informasi dari pasien, tepat timbulnya gejala penyakit, seperti apa yang dirasanya gejala penyakit, kapan mulai timbul gejala, dan apa yang menjadi pencetusnya. Sudah berapa lama gejala dirasakan, ada tidaknya gejala penyerta, serta pengobatan sebelumnya apa yang sudah dilakukan. Untuk rekomendasi yaitu kita memilih obat sesuai dengan kerasionalan dan kemampuan ekonomi pasien dengan menggunakan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Untuk informasi obat di sini yaitu kita memberikan informasi obat. Yang pertama ada nama obat, terus kita juga mencerita ngasih tahu tujuan pengobatannya, harus menginformasikan cara pakainya, lama pengobatan, efek samping yang ditimbulkan, serta hal-hal yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari oleh pasien menunjang pengobatan. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan dalam pelayanan swamedikasi yang telah dilakukan. Yaitu
Dan selanjutnya ada penyakit degeneratif. Apa sih itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah kondisi kronik yang ditandai oleh penurunan fungsi sel, jaringan, organ secara progresif seiringnya waktu. Contoh penyakit degeneratif yaitu yang sering kita jumpai gitu ya. Yang pertama ada diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan yang terakhir ada Parkinson. Di sini pun ada tata laksana penyakit degeneratif. Yang pertama yaitu eh, non farmakologis atau modifikasi gaya. Yang pertama kita harus hidup sehat, diet dengan rendah lemak, jenuh, garam, gula, tinggi serat, dan antioksidan. Lalu kita harus latihan rehabilitas, latihan otot, contohnya seperti latihan otot, fleksibilitas, aerobik ringan, terapi fisik, atau ergoterapi, terutama untuk penyakit saraf atau muskuloskeletal. Dan kita juga bisa terapi suportif atau terapi tambahan. Contohnya seperti terapi bicara, stimulasi kognitif, penggunaan alat bantu seperti tongkat, kursi roda bila kita perlu. Yang terakhir ada pencegahan faktor resiko dan pengendalian komorbid, yaitu contohnya kontrol tekanan darah, gula darah, lipid, obesitas, dan stop berhenti merokok, dan manajemen stres. Dan yang kedua ada farmakologis. Tujuannya yaitu mengurangi gejala, memperlambat progresi, dan mencegah komplikasi. Contoh obatnya yaitu yang pertama untuk penyakit Parkinson ada levodopa, ago- levodopa dan agonis dopamin. Untuk penyakit diabetes tipe 2 yaitu ada obat metformin, insulin, obat hipoglikemik oral lainnya, seperti yang dilakukan pada evaluasi penggunaan obat di Poliklinik RS Hasan Sadikin menunjukkan pentingnya ketetapan dosis, interaksi obat, dan efek samping obat. Untuk penyakit jantung atau vaskular, obatnya yaitu bisa antihipertensi, statin, antiagregan, dan obat lain-lainnya. Obat ini memiliki potensi efek samping yang cukup yang cukup yang cukup berbahaya. Dan eh seterusnya ada intervensi bedah atau prosedur invasif, di mana di sini bila konservasi tidak memadai, bisa dilakukan pembedahan atau prosedur spesifik. Contohnya, misalnya pada osteoartritis berat bisa dilakukan dengan penggantian sendi. Pada sakit jantung bisa bypass miring, pada Parkinson bisa lanjut pada simulasi otak dalam bisa deep brain stimulation sebagian. Dan untuk yang terakhir kondisi pembuluh darah mungkin intervensi stent, kate- kateterisasi, dan yang terakhir angioplasti. Dan yang terakhir ada monitoring dan tindak lanjut, di mana evaluasi ulang rutin terhadap fungsi organ, kualitas hidup, komplikasi, efek samping obat, intervensi dini, dan yang terakhir ada intervensi dini terhadap komplikasi. Dan di sini pun ada contoh beberapa penyakit degeneratif. Yang pertama ada penyakit hipertensi. Parameter klinis utamanya yaitu tekanan darah dan denyut jantung. Untuk parameter terkaitnya berat badan
dan kadar natrium. Efek sampingnya hipotensi, pusing, dan gangguan elektrolit. Yang kedua ada diabetes mellitus, gula darah parameter klinis utamanya gula darah puasa dan HbA1c. Untuk parameter terkaitnya enzim hati, AST atau ALT, efek sampingnya nyeri otot, dan efek samping diabetes mellitus, parameter terkaitnya tekanan darah dan berat badan, efek sampingnya hipoglikemia dan gangguan ginjal. Untuk penyakit dislipidemia, parameter klinis utamanya yaitu kolesterol total, LDL, HDL, dan TG. Parameter terkaitnya enzim hati, AST atau ALT. Efek sampingnya nyeri otot dan peningkatan enzim hati. Yang keempat yaitu ada gagal jantung. Tekanan darah. Parameter klinis utamanya yaitu tekanan darah, nadi, dan berat badan. Dan yang parameter terkaitnya fungsi ginjal dan elektrolit. Efek sampingnya hipotensi, retensi cairan, dan hiperglikemia. Untuk yang terakhir ada osteoartritis. Parameter klinis utamanya yaitu skala nyeri dan fungsi sendi. Parameter terkaitnya berat Parameter terkaitnya yaitu aktivitas harian dan efek obat analgesik. Untuk efek sampingnya yaitu gangguan lambung dan hipotoksitas. Untuk formulir terapi obat atau MTO terlampir sebagai berikut. Di sini pun terdapat ada beberapa identitas pasien, umur, tahun, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ruang perawatan, masuk rumah sakit, tanggal dan pukulnya, dan ada pun riwayat alerginya. Dan di sini ada keluhan utama, penyakit penyakit terdahulu, penyakit keluarga, riwayat sosial, merokok, dan pola makan. Riwayat sosial, riwayat penggunaan obat, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, dan di sini pun ada urinalis, hasil pemeriksaan lab lain, ada hasil pemeriksaan diagnostik, hasil pemeriksaan mikrobiologi, diagnosis penggunaan obat saat ini, pemantauan SOP, penilaian kepatuhan obat, dan ada profil penggunaan obat selama menjalani rawat inap. Dan ada SOP-nya. Yang terakhir ada algoritma Naranjo. Dan di sini pun ada formulir pelaporan efek samping obat atau ESO, KIPI atau ADR form. Di sini terdapat formulirnya terlampir. Formulirnya berisikan identitas pasien, penyakit utama, kesudahan penyakit utama, penyakit atau kondisi lain yang menyertai, dan di sini pun ada efek samping obat yang berisikan bentuk atau manifestasi ESO yang terjadi, saat dan tanggal
mula terjadi, kesudahan ESO, dan riwayat ESO yang pernah dialami. Dan di sini pun ada obat yang dimana nantinya obat-obat tersebut akan ditulis di sini. Dan ada pun nama pengirim, identitas pengirimnya. Dan yang terakhir ada eh, al- algoritma Naranjo. Dan formulir Drug-Related Problems atau DRP, yaitu formulirnya terlampir dan yang berisikan nama, nomor RM, diagnosa, respiratory failure, dan ada pneumonia dan shock sepsis, dok, diagnosa dokter, umur, berat badan, ruangan, dan apoteker. Untuk isinya yaitu ada yang pertama, terapi obat yang tidak diperlukan, kesalahan obat, dosis tidak tepat, reaksi yang tidak diinginkan, ketidaksesuaian kepatuhan pasien, dan yang terakhir ada pasien membutuhkan terapi tambahan. Dan untuk formulir konseling pasien atau edukasi pasien terlampir, yang dimana terdapat tanggal, nama pasien, alamat, nomor telepon, nama dokter, diagnosis, BB atau TB pasien, dan usia. Ada resep, riwayat alergi, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, kondisi khusus, hasil pemeriksaan laboratorium, informasi dan sarana, dan yang terakhir ada informasi dan sarana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.